Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bisakah kita berdakwah? Jawabannya sangat bisa. Dan di antara cara berdakwah yang paling besar pengaruhnya bagi masyarakat adalah berdakwah dengan akhlak yang mulia. Dan kita semuanya bisa mengusahakan untuk berakhlak yang mulia. Kita semuanya bisa mengusahakan diri kita agar diri kita bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia tersebut kita bisa gunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali akhlak ini menjadikan kebatilan diterima dan menjadikan kebenaran ditolak. Kuncinya pada akhlak. Ada orang yang membawa kesesatan, membawa kebatilan, membawa kemungkaran, tapi dakwahnya diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena orang tersebut dianggap oleh masyarakat akhlaknya sangat baik sekali. Di sisi lain, ada orang yang membawa hidayah, membawa kebenaran, membawa ajaran Islam yang lurus, tapi ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat melihat dia akhlaknya sangat tidak selaras dengan apa yang dia dakwahkan. Makanya para jamaah sekalian, perhatikan akhlak kita ketika kita berdakwah. Dan berdakwahlah dengan akhlak. Pengaruhi masyarakat dengan akhlak kita. Tunjukkan kepada mereka akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Islam, sehingga mereka terbuka hati. Tidak ada orang yang dibenci orang lain ketika akhlaknya mulia. Manusia secara fitrah akan senang kepada orang-orang yang akhlaknya mulia. Kalau ada orang tidak senang kepada orang yang akhlaknya mulia, bukan karena akhlaknya, tapi bisa jadi karena hawa nafsunya. Dia mungkin merasa terusik dengan adanya orang ini, atau orang ini mengganggu dapurnya dia, atau orang ini mengganggu eksistensinya dia. Itu yang menjadikan dia tidak suka kepada orang itu. Bukan karena akhlak. Secara fitrah, setiap manusia akan mencintai orang yang berakhlak mulia. Dan inilah yang menjadi kunci kesuksesan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan beliau orang yang akhlaknya luar biasa. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Di zaman jahiliyah, sebenarnya orang-orang musyrikin itu sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengusik mereka, ya,
mengganggu mereka. Mereka khawatir eksistensi mereka akan hilang. Mereka khawatir kedudukan mereka akan terganggu. Akhirnya mereka memusuhi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal secara fitrah mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang akhlak beliau akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Di antara akhlak yang mulia adalah sikap tawadhu, sikap merendah, tidak sombong. Sikap seperti ini harus dimiliki oleh kita apabila kita ingin berdakwah dengan akhlak kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang lebih mulia dari beliau, dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama salaf, beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau? Wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah katakan, wahai Muhammad, rendahkan dirimu di hadapan kaum mukminin. Rendahkan dirimu di hadapan kaum mukminin. Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merendahkan diri beliau di hadapan kaum mukminin. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, "In kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu bergaul bersama kami. Hatta yaqul li akhin li saghir. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada saudara kecilku, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Abu Umair ini anak kecil ya. Burungnya mati, kemudian dia menangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajak bercanda, menghiburnya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu? Burungmu mati, kamu kok nangis? Ini menunjukkan ketawaduan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada anak kecil beliau perhatikan. Sahabat Anas juga mengatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famarra bisibyan, dan beliau pun melewati anak-anak kecil. Fasallama alaihi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Dan ini termasuk ketawaduan. Kita kalau sudah merasa tua, melihat anak-anak kecil kita lewat, seringkali kita merasa tidak perlu salam. Tapi lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketawaduan beliau, beliau yang mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Bukan mereka yang mengucapkan salam kepada beliau. Ini termasuk di antara ketawaduan yang ditampakkan oleh beliau dalam kehidupannya. Dan beliau bersama orang-orang fakir. Bahkan beliau bersama budak. Beliau pernah digandeng oleh budak wanita. Budak wanita tersebut menginginkan hajat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau digandeng oleh seorang budak, beliau mengikutinya. Ini ketawaduan yang luar biasa. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari kisah itu. Ketawaduan yang luar biasa. Padahal beliau pemimpin umat. Pemimpin tertinggi umat.
digeret seorang budak wanita, beliau ikuti. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Milikilah sikap tawadhu dan gunakanlah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang mudah menerima apa yang kita sampaikan. Demikian pesan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.